Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur, Bandung. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Rampes. Damang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, iya. saya. Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Aldi Norman, SSTP, bertugas di Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur, Bandung, sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Baik, Begitu. dari 2020 ya Pak, terhitung sudah 4 tahun ya 4 tahun, di Kelurahan Kebon Pisang. Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Bapak untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung, dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Pak ya, Iya. seputar Kelurahan Kebon Pisang. Baik, nah Bapak mohon kiranya bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Kebon Pisang. Oke, Kelurahan Kebon Pisang ini berada di pusat Kota Bandung, yaitu Kecamatan Sumur, Bandung. Kita memiliki 12 RW, 85 RT, Betul. Sekitar 9.952 penduduknya, terbagi dari 4.900 laki-laki dan 4.500-an perempuan gitu. Di sini juga kita punya beberapa keunikan di Kebon Pisang. Kebon Pisang ini bisa dibilang kalau orang Bandung nanya ya, Iya. sebelah mana Kebon Pisang? Itu taunya pasti Pasar Kosambi. Iya. Pasar Betul. Kosambi dan Simpang 5 itu salah satu ikon kita di Kebon Pisang gitu. Baik, mungkin lebih gampang ingatnya Jalan Sunda belok ke kanan yang Jogja ya Pak ya? Betul. Jadi belakang Jogja. Belakang Jogja ya. Itu baru ke yang namanya Kebon Pisang. Kebon Pisang Gitu, biasanya betul. patokannya mana itu deket Jogja Betul. Sunda ya. Jogja Sunda, betul. Baik. Nah Bapak ini kan di tengah kota nih Pak ya, Kecamatan Kebon Pisang sendiri. Ini mayoritas mata pencahariannya apa Pak penduduknya? Oke, mata pencahariannya ini karena posisi di Bandung itu kita ada tengah kota, ada juga penduduk aslinya. Oke. Nah, penduduk aslinya itu kebanyakan UMKM. Oh baik. UMKM dan juga penduduk pendatang. Penduduk pendatang di mana bekerja di area pusat bisnis di tengah kota Bandung itu. Baik. Gitu. Jadi mungkin rata-rata usaha juga ya Pak ya Betul, di sini, betul. karena memang di sini tuh dari ujung ke ujung Jalan Baranang Siang ya Baranang Pak. Siang. Itu ujung ke ujung tuh banyak yang jualan warga Bandung luar biasa gitu. Iya. Nah, Bapak di sini kita ingin tahu nih Pak, cara pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Kebon Pisang. Karena yang kita tahu bahwa ini kan dekat pasar, dekat tempat pembelanjaan juga ya Pak, yang Betul, tadi saya betul. sebutkan Jogja Sunda, Iya. dan lumayan padat juga nih Pak ya Betul, penduduknya. betul. Ini bagaimana Pak dalam pengelolaan sampahnya? Betul. Saya jelasin dulu terkait Kebon Pisang itu punya keunikan, dibilang tadi pertama adalah keunikan pengelolaan sampahnya. Nah, bagaimana itu Nah, Pak? kalau dicari di Google ada namanya Kampung Cibunut Berwarna. Kampung Cibunut Berwarna itu bisa dibilang lebih hype gitu di Google-nya gitu. Nah, di sini pengelolaan sampah di kita itu berawal dari 2015. Pemilahan sampah, pengelolaan sampahnya itu antara organik dan anorganik, gitu. Selanjutnya berjalan waktu, saya bertugas per 2020, yang awalnya hanya satu RW, Iya. satu RW, akhirnya kita berikan tantangan dan juga dapat tantangan juga dari satu RW. Pak, bagaimana caranya kalau bisa satu kelurahan nih Pak, gitu kan? Jadi kawasan bebas sampah kita bikin. Kita ajak, kita kemas, kita ramu, sampai dengan akhirnya pengelolaan sampahnya itu luar biasa, hampir semua RW ikut. Wow. Pemilahan sampahnya gitu. Jadi kalau bisa diceritakan sedikit-sedikit jadi bukit itu benar gitu. Jadi berawal 2015 hanya 5 orang, satu RT di RT 5 RW 7, Kampung Cibunut Berwarna. Bentuk namanya kawasan bebas sampah. Setelah itu kita buat yang namanya KSM. Setelah KSM-nya itu sampai dengan launching zamannya Pak RK ya, zaman Pak Ridwan Kamil, dibantu oleh lurah dan camat, MOU bersama
membentuk satu yang namanya Oh Darling. Oh Darling. Ya, apa tuh Oh Darling? Tahu nggak Teh? Apa itu Pak? Itu bentuk inovasinya juga Inovasinya berarti ya, Pak? itu. Nah gitu. apa itu Pak, bisa diceritakan? Namanya Oh Darling itu di awal di RW 7. RW 7 orang hebat sadar lingkungan. Wow, gitu. menarik nih. Jadi dari situ kita bisa berjalan, berkembang sampai dengan tingkat seluruh RW ikut. Itu. Jadi pengelolaan sampah, pemilahan sampah dari mulai rumah ke rumah, door to door, kita edukasi. Setelah diedukasi, kita mengajak semua elemen. Salah satunya dari mulai Karang Taruna, ibu-ibu kader PKK, kader Posyandu, terus LPM, dan juga sekolah sekitar. Gitu. Kita ajak. Setelah itu pencapaiannya tertingginya itu namanya Proklim. Nah, jadi Kampung Cibunut Berwarna ada lomba tingkat Kementerian Lingkungan. Kita alhamdulillah tahun lalu dapat yang namanya Proklim tingkat lestari. Luar gitu. biasa. Jadi bertahap alhamdulillah di Bandung pun yang tingkat lestari hanya Kampung Cibunut di Kelurahan Kebon Pisang itu. Gitu. Jadi itu salah satu tertingginya gitu kan. Kalau yang lainnya dari 2015 sampai dengan 2024 yang sudah berkunjung ke Kampung Cibunut Berwarna tentang pengelolaan sampah itu sudah 1.790 kelompok. Wow. Jadi bahasanya Kebon Pisang terkenalnya adalah Kampung Cibunut. Kampung Cibunut ya. Kampung Cibunut Berwarna itu bisa dibilang adalah ikon. Ikonnya kecamatan, ikonnya kelurahan, dan juga kondisinya kita nerima tamu bukan hanya tetangga lokal, tapi internasional pun kita hadir. Jadi mungkin banyak yang survei juga ya Pak ya? Betul. Mungkin dari mahasiswa barangkali untuk penelitian. Betul. Luar biasa. Nah memang berarti ini dalam pengelolaan sampah sendiri dari tahun 2015. Itu menggunakan teknik apa Pak untuk pengelolaan sampah organiknya? Karena yang kita tahu nih bahwa tahun 2015 itu belum rame magotisasi Pak. Betul. Gitu. Nah itu bagaimana Pak? Ya, berbagai cara, berbagai macam itu pengelolaan sampah organik dan anorganik. Yang pertama, yang organik kita tahulah dari dapur sampah kita per hari itu pasti paling satu rumah paling hitung setengah kilo sampai 1 kilo. Iya betul. Gitu kan? Sampai dengan akhirnya kita bikin titik kumpul dari mulai sekitar 200 kilo sampai dengan sekarang per harinya itu kita hampir seton. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Kan gitu ya. Pengelolaan macam-macam gitu kan. Ada biopori, ada dibikin bata terawang, ada dibikin kompos, dijemput oleh DLH, ada juga yang namanya magotisasi. Nah, magotisasi kita punya hanggar sesuai dengan program pemerintah 2023 akhir seluruh kelurahan memiliki magotisasi, dan alhamdulillah kita berjalan sekarang sebulan bisa melalui magotisasi itu sekitar 4.500 kilo gitu. Alhamdulillah. Jadi berjalannya itu yang namanya magotisasi adalah kan makhluk hidup ya. Betul. Makhluk hidup itu yang unggal poe bahasa Jemah tiap harinya harus dikasih makan. Sampah pakai melalui sampah. Sampah betul. Betul. Nah, bagaimana itu bisa dikumpulkan? Kita melalui tim supervisi kita bentuk. Dengan anggaran bulanannya ada melalui DPA kelurahan, disupport oleh kecamatan dan pusat dari kota. Alhamdulillah kita punya tim supervisi 4 orang dan juga tim magotisasi 5 orang. Oke, baik. Gitu. Jadi memang ada timnya juga ada ya timnya. Pak ya? Gitu, betul. Dari SK-nya, kita buat SK-nya fokus untuk pengelolaan sampah. Dan juga ada fokus yang magotisasi. Magotisasi, betul. Kalau digabungin, itu bisa dibilang pabelit jadinya. Pabelit. Jadi makanya dipisah. Gitu. Baik. Jadi berawal dulu pertama gabung, akhirnya kita pisah. Setelah pisah ternyata luar biasa perkembangannya dalam bentuk laporannya, dalam bentuk pencapaiannya. Kita bisa dibilang daily fungsinya Magot berjalan tentang pengurangan sampahnya. Tetapi juga kita juga memilah sampahnya tetap berjalan, anorganiknya pun tetap jalan. Tetap jalan ya. Jadi alhamdulillah kita punya bank sampah, di mana bank sampahnya itu dijemput
khusus oleh DLHK itu per 2 minggu pencapaiannya hampir sekitar seminggunya itu sekitar 800 sampai dengan 1 ton anorganiknya. Wow. Gitu. Okay. Jadi alhamdulillah lah dengan cara magotisasi, dengan cara berbagai cara biopori, loseda, bata terawang yang kita lagi hits nih di kebun pisang, salah satunya magotisasi. Magotisasi ya, gitu. Betul sekali. Nah Bapak, di balik ini kalau menurut saya lancar sekali ya Pak untuk perihal pengelolaan sampahnya gitu. Apalagi tadi mendapat prestasi juga ya. Nah ini nggak mungkin dong, maksudnya Bapak bekerja sendirian, tapi pasti ada ibaratnya bantuan atau ini support dari warga juga. Betul. Nah ini otomatis warga juga sadar dong Pak akan pengelolaan sampah, memilih dan memilahnya sampah. Ini cara sosialisasi kepada warganya gimana sih Pak? Jadi sampai apalagi bisa mendapatkan prestasi tersebut Pak? Ya, jadi nggak mungkin kita bener yang bisa dibilang mendapatkan prestasi hanya sendirian. Betul. Gitu. Kita harus gabung dengan cara selalu mengadvokasi dan mengkolaborasi dan mengajak melalui DTDE di kita mah namanya. Apa itu teh Bapak? Door to door edukasi. Oke. Siapa aja nih orang-orang ini yang pasti kita punya yang kalau perangkat di kelurahan melalui Ekbang. Melalui Ekbang, selanjutnya melalui Karang Taruna, Posyandu, terus juga kader-kader PKK, dan nggak jauh dan fungsi utamanya adalah Pak RT dan Pak RW. Nah itu dia betul sekali. Jadi memang door to door ya Pak. Door to door. Nanti masuk ke rumah terus langsung diedukasi gitu ya. Betul. Bapak lurahnya ikut? Ikut. Luar biasa wargi Bandung langsung loh Pak lurahnya. Assalamualaikum gitu ya Pak. Betul. Kita jelasin, kita contohin. Setelah berjalannya itu kita petakan, mana yang belum, bagi tugas lagi itu secara masif dan terus-terusan. Setelah itu tahapan kedua adalah kita evaluasi dengan cara datengin lagi, Bu, udah belum dipilah, Pak, udah dipilah belum? Kalau yang sudah kita data berapa kilo dan kita tempel stikernya. Rumah ini sudah memilah. Ada stikernya ya Pak ya. Luar biasa niat sekali ini ya sampai bikin stiker. Oke, jadi memang lebih tepatnya terus dibawelin ya Pak ya, terus diingatkan ya Pak ya kepada warga dibawelkan, tapi juga jangan lupa bahasa orang mah adalah kasih penghargaan. Oh, itu jadi dia. Reward dan punishment. Betul. Yang reward ya kita kasih yang namanya sertifikat. Penghargaan dari kelurahan. Setiap rumah Pak? Setiap rumah, by name by address. Gitu. Jadi itu salah satu kebanggaan lah. Betul. Bahasa kita mah kalau kedatangan saudara, tamu, tiba-tiba ada plakat gitu ya. Di depan rumah gitu rumah. Kayak ini dari mana nih? Dari kelurahan. Ini apa milih? Gara-gara apa nih? Memilah sampah. Sampah kan ikut bangga juga ya. Ikut bangga, betul. Baik. Kalau punishment-nya apa Pak? Punishment-nya adalah kita ingatkan melalui Pak RW, apapun yang urusan tentang pelayanan itu tidak dilayani. Oke, ini saya sangat mendukung sih, ini luar biasa. Gitu. Dan yang kedua adalah kondisinya kalau belum dipilah jangan diangkut. Ya jangan diangkut sama petugas kita. Petugasnya ya. Gitu. Tapi akhirnya dari situ jadi kecanduan. Nah, di saat petugas contohnya sakit lah, dibawelin, Pak kok kenapa nggak diangkat nih? Gimana nih? Kemana nih? Kita udah menyiapkan nih. Betul. Oke, ya luar biasa sih, bener sih. Sekarang kalau memang kita cuman ikut ngebantu kelurahan atau pemerintah dalam memilah sampah, tapi kalau tidak ada reward juga kesana tuh jadi males ya Pak, takutnya jadi harus terus dimotivasi karena nanti ada rewardnya juga seperti itu. Dan betul yang tadi punishmentnya juga saya sangat setuju. Kalaupun memang ada warga nih yang malas mungkin ya Pak untuk memilah atau memilah sampah, itu betul sekali saya sangat mendukung bahwa jangan dilayani ya Pak. Kalau ada urusan dalam apalagi di kelurahan ya, minta tanda tangan apapun itu nggak boleh ya Pak. Betul. Wajib dicontoh ya untuk kelurahan lain, ini luar biasa. Ya. Baiknya ini salah satu adalah niat ya. Betul sekali. Karena berdasarkan pengalaman, kebanyakan warga gini, kan saya udah bayar bulanan. Nah itu Pak, gitu biasanya. Lalu ini uang bulanan buat apa? Gimana? Nah, betul. Gitu. Ini kan bukan programnya kita doang. Yang namanya sampah itulah tanggung jawab kita semua. Betul sekali. Gitu. Jadi bahasa kita mah, ayo bareng-bareng gitu kan. Kita ikut programnya,
kita pilah, kita juga ikutin bagaimana baiknya, cara-caranya, berbagai cara dari rumah ke rumah, dan juga salah satu pola edukasi kepada lingkungan, tetangga, dan juga keluarga sendiri. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk di rumah sudah dipilah antara organik dan organik, alhamdulillah satu lebih murah, lebih mudah dan bersih. Juga kita juga akhirnya kebentuk bagaimana caranya membentuk lingkungan sadar yang lingkungan lebih indah. Ya Pak ya, betul lah. Itu menjadi sadar lingkungan juga dan tidak ada ruginya juga ya Pak ya dalam untuk memilih atau memilah sampah itu, karena apalagi sekarang sampah tuh bisa jadi berkah, bisa jadi uang ya Pak ya, bisa ditukarkan juga ya. Jadi banyak sekali sih sekarang pengelolaan sampah yang itu bisa menghasilkan untuk kita juga gitu. Nah Bapak, dibalik tadi prestasi yang Bapak sampaikan nih, karena pernah mendapat penghargaan dalam pengelolaan sampah ya. Lalu Pak, ada potensi apa lagi sih Pak yang ada di Kelurahan Kebon Pisang ini? Oke, potensi kita menjadi di Kebon Pisang salah satunya UMKM. Ya, UMKM kalau ditanya UMKM-nya apa yang terkenalnya di sini, kita ada Bolen Lilit, ada Sari Rasa, ada Kingsley, ada oleh-oleh yang dibilang namanya posisi kita tuh di Pasar Kosambi. Orang ke Bandung pasti cari oleh-oleh. Betul. Nah, oleh-olehnya di mana? Pasar Kosambi. Gitu kan. Pusatnya di situ. Dan satu lagi, kalau ada waktu, ada sempat pada saat bulan puasa, sepanjang jalan ini penuh sekali itu. Penuh yang jalan. Gitu. Pokoknya sore tuh menuju buka puasa ini penuh banget sih Pak. Memang jalanan sepanjang dari ujung ke ujung ini. Luar biasa. Jadi memang potensinya UMKM juga ya Pak. Dan yang tadi Bapak sebutkan seperti Bolen Lilit ya Pak, itu apalagi sudah terkenal di Kota Bandung, bahkan sudah masuk ke toko-toko juga. Baik. Nah, dari banyaknya UMKM nih Pak yang ada di Kelurahan Kebon Pisang, upaya atau support dari kelurahan sendiri bagaimana sih Pak? Oke, supportnya UMKM buat pelaku usaha. Kita sudah latih, gitu kan. Kita ajak BIMTEK-nya, gitu kan. Kita bikin perkumpulan peguyuban, gitu kan, supaya di saat seperti besok nih tentang pelatihan pastry. Nah, kan ada yang bisa belajar, kalau belajar tapi next level, minimal mah naik tingkatnya bisa dapat sertifikasi, gitu kan. Bisa naik ke IPRT, gitu. Itu kita udah punya yang namanya grup UMKM-nya Kebon Pisang. Ternyata luar biasa. Ada grupnya ya Pak? Kita bikin grup di bawah naungan kita bekerja sama dengan dinas-dinas, gitu kan. Terus juga ada pendamping dari kecamatan tentang UMKM, dan ternyata juga dari influencer penasaran, sampai akhirnya di mana sih tempatnya, di view, dicek, ajak kolaborasi, gitu. Jadi UMKM di Kebon Pisang top markotop lah. Kita boleh adu hasil lah gitu, keren pokoknya gitu. Siap. Jadi memang betul sekali yang tadi Bapak sampaikan bahwa banyak sekali UMKM yang ada di Kelurahan Kebon Pisang ini. Dan pastinya memang ada pelatihan juga ya yang tadi Bapak sampaikan, seperti ada pendampingan dan lain-lain. Untuk promosinya juga sekarang sudah digitalisasi juga ya Pak ya, melalui media sosial dan lainnya. Dan mungkin barangkali di Instagram Kelurahan Kebon Pisang ada juga ya barangkali Pak? Ada. IG-nya kita adalah BDG Kebon Pisang. Kebon Pisang ya, di situ ada informasi UMKM. Ada informasi UMKM-nya, terus juga segala macam makanannya keren lah pokoknya. Baik, siap Bapak. Jadi pengen jajan nih habis dari sini. Siap. Iya, Bapak terakhir nih Bapak, ajakan kepada warga Bandung agar bisa mengelola sampah dengan baik dan benar Bapak. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada inovasi juga ya Pak. Semoga dengan adanya tayangan ini kelurahan lain ataupun yang di luar Bandung juga bisa mengikuti Pak dengan cara Bapak. Silahkan Bapak. Oke. Teh Cita ya, di Ngariung ini kita sangat senang dan bersemangat. Ayo kita pilah sampah dari rumah, dari sumbernya, bagaimana cara organik dan anorganik, supaya kedepannya meringankan tugas sampah dan juga TPS dan TPA, di mana juga menjadi titik pemicu permasalahan terus di Kota Bandung. Semoga dengan tayangan ini mengajak kita memilah sampah untuk pengelolaan sampah yang lebih baik dan juga menjadi bermanfaat dalam bentuk
apapun, yaitu anorganik menjadi berkah, organiknya bisa buat tanaman dan lain-lain. Iya. Gitu. Jadi bisa untuk buruan saya juga ya Pak Betul. ya, untuk pangan karena kan bisa untuk makan lele, ayam dan betul, lain-lain betul. gitu, luar biasa. Ya semoga kelurahan lain bisa ikut termotivasi juga nih, apalagi kelurahan Kebon Pisang yang tadi Bapak sampaikan sudah mendapat kejuaraan untuk pengelolaan sampah. Baik Bapak, hatur nuhun Bapak, Sami-sami, terima kasih Desita. banyak sudah berbagi informasi bareng kami. Semoga semua yang dijalankan lancar Bapak ya, Amin. dan diberi kemudahan. Amin. Dan pastinya UMKM yang ada di kelurahan Kebon Pisang semakin berkembang, maju, dan mungkin go internasional ya Pak ya. Amin, amin, luar betul. biasa. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, Desita. Iya. Warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.